Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inyoman Setiawan, yang merupakan salah satu staf dari fungsi pengembangan model statistik. Nah, dalam kesempatan ini, kita tepatnya akan mereview terkait pemanfaatan basis data dengan menggunakan MySQL. Nah, adapun outline yang akan kita review pada hari ini terdiri dari Introduction to MySQL atau pengenalan singkat mengenai MySQL. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara mengakses MySQL. Kemudian yang ketiga itu ada SQL terkait perintah yang ditulis menggunakan bahasa SQL untuk mengelola ataupun mendefinisikan database yang kita miliki. Kemudian yang terakhir yaitu terkait replikasi. Ini terkait bagaimana cara kita untuk membuat replika dari database yang sudah ada sebelumnya atau mereplika database yang kita miliki. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait Introduction to MySQL atau pengenalan singkat ke MySQL. Nah, di sini terdapat dua pertanyaan ya Bapak Ibu, yaitu terkait apa itu MySQL dan mengapa kita menggunakan MySQL. Terkait apa itu MySQL, MySQL sendiri merupakan salah satu DBMS ya Bapak Ibu, Sistem Manajemen Basis Data. Jadi MySQL itu bukan sebuah database, melainkan aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Kemudian ada SQL. SQL merupakan perintah yang digunakan untuk mengelola ataupun mendefinisikan database yang ada dalam MySQL. Kemudian yang terakhir yaitu MySQL merupakan Relational Database Management System, di mana struktur basis datanya itu terdiri dari tabel, kolom, baris, dan sejenisnya. Nah, itu terkait apa itu MySQL. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kita menggunakan MySQL. Nah, di sini terdapat beberapa alasan kenapa kita menggunakan MySQL untuk mengelola database yang kita miliki. Yang pertama yaitu karena alasan open source. Jadi MySQL ini merupakan aplikasi open source Bapak Ibu, yaitu dapat diistilahkan dengan istilah gratis. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa mengakses MySQL tanpa mengeluarkan biaya untuk membayar lisensinya. Kemudian yang kedua yaitu multi-user. MySQL ini mendukung multi-user. Jika kita dihadapkan dalam proyek yang melibatkan banyak orang, kita bisa mengakses MySQL secara bersamaan Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu user pertama untuk selesai mengakses database, baru kita bisa mengaksesnya. Nah, hal ini juga bisa dipadankan dengan pemanfaatan MySQL dalam pengumpulan data menggunakan web scraping ya Bapak Ibu. Ketika beberapa scraper dijalankan secara bersamaan, scraper tersebut juga dapat menginsert hasil scraping secara bersamaan ke dalam database yang dikelola di dalam MySQL. Kemudian kelebihan yang ketiga yang dimiliki MySQL yaitu terkait penggunaan RAM. Nah, berdasarkan suatu sumber, dikatakan bahwa device yang memiliki RAM 1 GB pun masih bisa menjalankan atau menginstall MySQL di dalamnya. Jadi MySQL ini mendukung device yang memiliki spesifikasi yang bisa dibilang rendah. Kemudian yang keempat yaitu terkait integrasi dengan bahasa lain. Jadi MySQL ini dapat diintegrasikan dengan bahasa lain seperti bahasa Python, misalnya dalam pembuatan scraper, kemudian dalam pemanfaatannya di pembangunan website, menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, kemudian JavaScript ataupun Java. Selain itu, MySQL juga bisa diintegrasikan di aplikasi lain seperti Kopax Kapau tentunya dan Power BI. Kemudian MySQL ini juga memiliki kelebihan di mana terdapat beragam tipe data di dalamnya. Nah, jika Bapak Ibu memiliki banyak data dengan berbagai macam tipe di dalamnya, ini MySQL sudah menyediakan berbagai macam tipe data, sehingga Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan masing-masing data yang Bapak Ibu miliki ke dalam tipe data yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu portable. Portable yang dimaksud di sini adalah multi-platform ya Bapak Ibu. Jadi MySQL ini bisa diinstal atau dipasang di device Bapak Ibu yang bersistem operasi Windows ataupun Linux ataupun Mac OS. Nah, itu terkait kelebihan MySQL sehingga banyak yang menggunakannya ya Bapak Ibu. Sekaligus menjawab
pertanyaan mengapa kita menggunakan MySQL. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke outline yang kedua, yaitu bagaimana cara mengakses MySQL. Terdapat beberapa cara untuk mengakses MySQL, Bapak Ibu. Di sini saya menampilkan dua cara, yaitu menggunakan CMD atau command prompt. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan aplikasi antarmuka web yang dimiliki oleh MySQL, yaitu PHP-MyAdmin. Nah, untuk yang pertama, untuk mengakses MySQL menggunakan command prompt atau CMD, Bapak Ibu perlu mempersiapkan dua hal. Yang pertama yaitu XCMPP sebagai aplikasi yang akan menghubungkan device Bapak Ibu ke MySQL. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan command prompt sebagai aplikasi penerjemah bahasa perintah nantinya. Nah, untuk XCMPP sendiri, Bapak Ibu perlu menjalankan aksi start pada modul MySQL saja. Dan selanjutnya menuju ke command prompt dan menuliskan perintah-perintah berikut. Pertama, pindah ke direktori XCMPP /MySQL kemudian /bin. Nah, setelah sudah berhasil pindah ke direktori tersebut, kemudian Bapak Ibu cukup menuliskan MySQL -u, itu berarti username, kemudian diikuti dengan root, dan -p yaitu berarti password, kemudian klik enter. Nanti akan ada perintah untuk memasukkan password. Tapi pada umumnya tidak ada password dalam database MySQL, jadi Bapak Ibu cukup mengklik enter. Nah, ketika terdapat warning welcome to the MariaDB monitor, itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke MySQL. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menuliskan perintah-perintah SQL terkait pendefinisian maupun pengelolaan data dalam MySQL. Nah, itu ya Bapak Ibu cara mengakses MySQL menggunakan command prompt. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses data MySQL menggunakan aplikasi antarmuka webnya, yaitu PHP-MyAdmin. Hampir sama dengan CMD ya Bapak Ibu, di sini kita perlu mempersiapkan dua hal. Yang pertama yaitu XCMPP, kemudian yang kedua yaitu PHP-MyAdmin-nya. Kemudian untuk XCMPP, Bapak Ibu perlu menambah aksi mulai pada satu modul lagi, yaitu Apache. Jadi di sini modul yang dimulai itu ada Apache dan MySQL. Setelah modul-modul tersebut berhasil untuk dimulai, kemudian klik tombol admin pada baris MySQL, dan kemudian Bapak Ibu akan otomatis diarahkan ke browser yang membuka antarmuka web MySQL, yaitu PHP-MyAdmin. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi antarmuka web MySQL, PHP-MyAdmin. Di sisi kiri dapat kita lihat ada daftar database yang kita miliki, kemudian terdapat menu bar, databases, kemudian SQL, kemudian status, kemudian dan seterusnya sampai plugin. Dan inilah cara mengakses MySQL melalui aplikasi antarmuka webnya, yaitu PHP-MyAdmin. Jadi itu Bapak Ibu cara mengakses MySQL menggunakan CMD dan antarmuka webnya, yaitu PHP-MyAdmin. Selanjutnya kita beralih ke review selanjutnya, yaitu terkait SQL. Nah, SQL ini merupakan singkatan dari Structure Query Language ya Bapak Ibu. Terdapat beberapa bahasa di dalamnya, namun yang umumnya digunakan itu adalah DDL dan DML. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu DDL. DDL merupakan singkatan dari Data Definition Language atau yang digunakan sebagai bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan suatu struktur basis data ataupun tabel yang akan kita buat. Nah, perintah yang ada dalam DDL ini terdiri dari create, kemudian ada rename, kemudian ada alter, dan ada drop. Nah, di sini kita akan review satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perintah create. Perintah create ini merupakan perintah untuk membuat basis data atau tabel baru ya Bapak Ibu. Jika kita ingin membuat basis data ataupun tabel baru, kita menggunakan perintah create. Nah, untuk membuat database baru, kita cukup menuliskan perintah create database, kemudian diikuti dengan nama database kita dan diakhiri dengan titik koma.
Sedangkan ketika kita ingin membuat tabel baru, kita cukup menulis create table, kemudian diikuti dengan nama tabel kita, kemudian buka kurung, diikuti dengan kolom yang termuat dalam tabel yang kita miliki, yang akan kita buat, diikuti dengan tipe datanya. Kemudian setelah merinci satu persatu kolom beserta tipe datanya, kita tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas pembahasan mengenai perintah create ini, terdapat satu contoh. Di sini terdapat perintah untuk membuat sebuah database dengan nama fenomena_online. Kemudian setelah itu, buatlah sebuah tabel dalam database tersebut dengan nama berita_online yang memuat variabel judul, penulis, tanggal, isi, dan sumber. Nah, yang pertama, kita harus membuat database-nya. Create database, fenomena_online, diakhiri dengan titik koma. Itu untuk membuat database dengan nama fenomena_online ya Bapak Ibu. Setelah itu kita buat tabelnya dengan perintah create tabel, kemudian diikuti dengan nama tabelnya yaitu berita_online, kemudian buka kurung, diikuti dengan setiap kolom yang ingin kita tambahkan, itu judul dengan tipe data varchar 255, kemudian penulis varchar 255, tanggal tipe date, kemudian isi teks, sumber varchar 255. Jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan kenapa kita menggunakan tipe data varchar 255 untuk judul, penulis, dan sumber. Karena jumlah huruf dalam setiap karakter yang termuat dalam data tersebut itu belum pasti jumlah hurufnya. Jadi kita hanya menentukan batas maksimumnya sehingga kita menggunakan varchar untuk tipe datanya. Jadi di sini dimaksudkan varchar yang nanti jumlah huruf dalam setiap karakternya itu maksimal 255. Sedangkan jika ada data yang sudah fix jumlahnya, misalkan ada 4 huruf di dalamnya, itu kita bisa menggunakan tipe data char 4. Nah, sedangkan untuk tipe data yang kita tidak ketahui jumlah huruf dalam setiap kalimat atau katanya, kita bisa menggunakan teks. Bisa juga menggunakan short text atau long text. Nah, itu pembahasan mengenai perintah create ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke perintah rename. Perintah rename sendiri digunakan untuk mengubah nama tabel dari suatu basis data. Nah, untuk menjalankan perintah rename, kita cukup menuliskan SQL rename table, diikuti dengan old name atau nama tabel sebelumnya, to new name atau nama tabel yang baru, diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas perintah rename ini terdapat suatu contoh, yaitu yang ubahlah nama tabel berita_online menjadi online_news. Nah, untuk menjalankan perintah tersebut, kita cukup menuliskan SQL rename table, kemudian diikuti dengan berita_online sebagai nama tabel sebelumnya, kemudian to online_news sebagai nama tabel yang baru, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, itu mengenai perintah rename ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita menuju ke perintah selanjutnya, yaitu alter. Alter di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi kolom dalam suatu tabel. Nah, di sini terdapat beberapa sintaks SQL-nya. Yang pertama yaitu add column, kemudian drop column, kemudian modify column. Sesuai dengan namanya, add column digunakan untuk menambahkan kolom dalam suatu tabel ya Bapak Ibu. Untuk perintah SQL-nya sendiri, itu cukup menuliskan alter table, kemudian diikuti dengan table_name, yaitu merupakan nama tabelnya, kemudian add column_name, nama kolom yang ingin ditambahkan, diikuti dengan data type atau tipe datanya, diakhiri dengan titik koma. Dan selanjutnya untuk drop column atau untuk menghapus kolom yang sudah ada dalam suatu tabel, Bapak Ibu cukup menulis perintah SQL alter table, kemudian diikuti dengan nama tabel yang memuat kolom tersebut, kemudian drop column, diikuti dengan nama kolom yang ingin Bapak Ibu hapus, diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang terakhir yaitu modify column. Ketika kita ingin memodifikasi tipe data dari suatu kolom.
itu Bapak Ibu cukup menulis alter table, kemudian diikuti nama tabel yang memuat kolom tersebut, kemudian modify kolom, diikuti dengan nama kolom yang ingin diubah tipe datanya, dan diikuti dengan tipe data yang baru, diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas perintah alter ini, terdapat beberapa contoh. Tambahkan kolom kata kunci pada tabel online underscore news. Setelah itu, hapuslah kolom sumber dan ubah tipe data kolom judul menjadi teks. Nah, untuk menambahkan kolom kata kunci pada tabel online news, kita menggunakan alter table add column. Kemudian untuk perintah SQL-nya sendiri yaitu alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya itu online underscore news, kemudian add kata underscore kunci sebagai kolom yang ingin ditambahkan, kemudian diikuti dengan tipe data dari kata kunci tersebut, itu varchar 255, dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu, hapuslah kolom sumber. Nah, di sini berarti kita menggunakan alter table drop column. Nah, untuk perintah SQL-nya sendiri, yaitu alter table, kemudian diikuti dengan online underscore news sebagai nama tabelnya, kemudian drop column, diikuti dengan nama kolom yang ingin kita hapus, yaitu sumber, diakhiri dengan titik koma. Dan yang terakhir yaitu ubah tipe data kolom judul menjadi teks, maka kita menggunakan alter table modify column. Nah, untuk perintah SQL-nya sendiri, kita menggunakan alter table, kemudian diikuti dengan online underscore news sebagai nama tabel yang ingin kita ubah tipe data kolomnya, kemudian modify column, kemudian judul sebagai nama kolom yang ingin kita ubah tipe datanya, terus tipe data yang terbaru yaitu teks, diakhiri dengan titik koma. Nah, itu untuk penjelasan terkait perintah alter. Selanjutnya yaitu perintah drop. Perintah drop sendiri digunakan untuk menghapus basis data atau tabel yang kita miliki. Nah, untuk menghapus database, kita bisa menggunakan perintah SQL drop database, kemudian diikuti dengan nama database-nya, diakhiri dengan titik koma. Sedangkan untuk yang tabel, kita bisa menuliskan drop table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas perintah drop ini, terdapat satu contoh juga. Hapuslah tabel online underscore news, lalu hapus juga database fenomena underscore online. Nah, untuk menghapus tabel online underscore news, Bapak Ibu cukup menulis drop table online underscore news titik koma. Sedangkan untuk menghapus database fenomena underscore online, Bapak Ibu cukup menulis drop database fenomena underscore online titik koma. Nah, itu untuk perintah drop ya Bapak Ibu. Sekaligus menutup review DDL ini. Jangan lupa DDL itu untuk mendefinisikan struktur database atau tabel yang akan kita buat, yang terdiri dari perintah create, rename, alter, dan drop. Selanjutnya kita beralih ke bahasa yang kedua, yaitu DML. DML merupakan singkatan dari Data Manipulation Language, ya Bapak Ibu, yang kegunaannya digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data dalam tabel yang kita miliki. Di sini terdapat 4 perintah yang umumnya digunakan dalam DML. Yang pertama yaitu select, kemudian insert, update, dan delete. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perintah select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari suatu basis data. Jadi ketika kita ingin mengambil data yang sudah tersimpan di database kita, kita menggunakan perintah select ini ya Bapak Ibu. Nah, di select ini juga terdapat beberapa jenis perintah. Di antaranya yaitu select with distinct, yaitu select without distinct, kemudian select with condition. Kapan kita menggunakan select with distinct? Yaitu ketika kita ingin mengambil data yang di dalamnya tidak termuat duplikasi. Sehingga kita menuliskan perintah SQL-nya select distinct, kemudian diikuti dengan kolom-kolom yang ingin kita ambil datanya, kemudian from,
diikuti dengan nama tabel yang ingin kita ambil datanya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Sedangkan untuk yang select without distinct, ketika kita hanya ingin mengambil datanya saja tanpa menghiraukan apakah ada duplikasi ataupun tidak di dalamnya. Sehingga kita menuliskan perintah select, kolom-kolom yang ingin kita ambil datanya, kemudian from, nama tabel yang kita ingin ambil datanya, kemudian titik koma. Dan yang terakhir yaitu select with condition. Ini digunakan ketika kita ingin mengambil data tertentu yang memenuhi suatu kondisi. Jadi kita cukup menuliskan select, kolom-kolom yang ingin kita ambil datanya, kemudian from, nama tabelnya, kemudian di mana, where, itu diikuti dengan kondisi yang memenuhi dari data yang ingin kita ambil datanya. Kemudian untuk memperjelas perintah select ini, terdapat beberapa contoh. Yang pertama yaitu ambillah data tanpa duplikat dari tabel online_news. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, kita menggunakan select with distinct karena kita menginginkan data tanpa duplikat. Sehingga perintah SQL-nya select distinct all from online_news titik koma. Kenapa kita menggunakan bintang untuk mencerminkan all? Karena dalam suatu kasus database yang besar, tabel yang memiliki kolom yang sangat banyak, itu kita tidak memungkinkan untuk menulis satu persatu kolom-kolom yang dimiliki oleh tabel tersebut. Sehingga di SQL itu ada alternatif, yaitu menggunakan tanda bintang yang mencerminkan all kolom. Jadi kita cukup menuliskan bintang saja ketika kita ingin mengambil semua data dari semua kolom dalam tabel tersebut. Kemudian untuk yang nomor 2, ambillah semua data dari kolom judul pada tabel online_news. Nah, di sini tidak ditentukan apakah kita ingin mengambil data tanpa duplikat atau dengan duplikat. Jadi kita menggunakan select biasa saja, yaitu select without distinct, dengan perintah SQL yaitu select, kolom yang kita ingin ambil datanya yaitu judul, kemudian from, diikuti dengan nama tabel yang kita ingin ambil datanya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk yang nomor 3, ambillah semua data yang penulisnya bernama Budi dari tabel online_news. Nah, sini dapat dilihat bahwa terdapat suatu kondisi ya Bapak Ibu. Kita ingin mengambil semua data, tapi kondisinya penulisnya Budi aja gitu. Jadi kita menggunakan select with condition. Jadi kita cukup menuliskan select all from online_news sebagai nama tabelnya, where kondisinya yaitu penulis sama dengan Budi, diakhiri dengan titik koma. Nah, itu terkait penjelasan perintah select. Selanjutnya kita beralih ke perintah insert. Nah, perintah insert ini merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan baris data baru ke dalam suatu tabel. Untuk melaksanakan perintah ini, kita cukup menuliskan SQL insert into, diikuti dengan tabel name atau nama tabelnya, kemudian dirinci satu persatu kolom yang ada dalam tabel tersebut, kemudian values diikuti dengan value-value-nya. Nah, urutan antar kolom dan value-nya ini harus bersesuaian nih Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah mengetahui urutan kolom-kolom yang kita miliki di tabel yang ada dalam database, kita cukup menulis insert into tabel name, nama tabelnya, kemudian diikuti dengan values-nya, yang urutannya sesuai dengan urutan kolom tabel yang ada dalam database. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas perintah insert ini, terdapat suatu contoh, yaitu tambahkan sebuah baris data ke dalam tabel online_news yang berjudul harga minyak goreng turun, yang ditulis oleh Ani pada tanggal 17 Maret 2022. Isi beritanya, harga minyak goreng turun, titik-titik-titik. Nah, untuk menjalankan perintah ini, kita menggunakan insert itu dengan perintah SQL, insert into, diikuti dengan nama tabelnya, di sini online_news, kemudian dirinci satu persatu kolom-kolom yang termuat dalam tabel tersebut, judul, penulis, tanggal, dan isi dengan separator koma, kemudian values diikuti dengan nilai-nilai dari masing kolom yang ingin ditambahkan. Kemudian untuk
urutannya harus bersesuaian dengan urutan dari kolom-kolom di atas. Judul, harga minyak goreng turun, kemudian penulis Ani, tanggal 2022/03/17. Jangan lupa Bapak Ibu format penulisan tanggalnya itu tahun, strip bulan, strip tanggal. Kemudian isinya harga minyak goreng turun. Atau jika Bapak Ibu sudah mengetahui urutan kolom dalam tabel di database, Bapak Ibu cukup menuliskan insert into online_news, kemudian values-nya harga minyak goreng turun, Ani 2022/03/17, dan harga minyak goreng turun titik-titik-titik. Nah, itu terkait penjelasan mengenai perintah insert. Selanjutnya kita beralih ke perintah update. Perintah update sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk memodifikasi baris data dalam suatu tabel. Nah, untuk melaksanakan perintah update, kita cukup menuliskan perintah SQL update yang diikuti dengan nama tabel yang ingin kita update nilainya, kemudian set. Ini dirinci satu persatu kolom yang ingin kita update nilainya beserta nilai terbarunya. Jika sudah selesai, dilanjutkan dengan where, mengikuti kondisi dari data yang ingin kita ubah nilainya. Diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk memperjelas perintah update ini, terdapat contoh. Ubahlah semua data tanggal pada tabel online_news yang ditulis oleh Anton menjadi 17 Maret 2022. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah data tanggal ya, menjadi 17 Maret 2022, di mana kondisinya penulisnya merupakan Anton. Sehingga penulisan SQL-nya menjadi update, diikuti dengan nama tabelnya, yaitu online_news. Kemudian kita set tanggal menjadi nilai barunya, itu 2022/03/17. Kemudian diikuti dengan where, kondisinya yaitu penulis sama dengan Anton. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait penjelasan mengenai perintah update. Selanjutnya kita beralih ke perintah yang terakhir yaitu delete. Delete sendiri merupakan suatu perintah untuk menghapus baris data dalam sebuah tabel. Nah, untuk menjalankan perintah delete ini, Bapak Ibu cukup menuliskan delete from, diikuti dengan nama tabel yang ingin kita hapus datanya, kemudian diikuti dengan where, kondisi dari data yang ingin dihapus nilainya. Diakhiri dengan titik koma. Untuk memperjelas perintah delete ini, terdapat satu contoh, yaitu hapuslah semua data yang ditulis oleh Rani. Nah, di sini kita disuruh menghapus semua data yang ditulis oleh Rani. Kondisinya penulisnya adalah Rani. Sehingga di sini kita menulis perintah SQL delete from online_news, kemudian where diikuti dengan kondisinya, yaitu penulis sama dengan Rani. Nah, itu untuk perintah delete ya Bapak Ibu, penjelasan terkait perintah delete. Sekaligus menutup pembahasan terkait DML. Jangan lupa DML itu merupakan perintah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data dalam suatu tabel yang kita miliki, yang terdiri dari select, insert, update, dan delete. Nah, sekian pembahasan kita terkait SQL yang terdiri dari DDL dan DML. Selanjutnya, kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu terkait replication, atau bagaimana kita mereplikasi database yang dimiliki oleh orang lain, yang sudah ada sebelumnya, atau database yang kita miliki. Nah, di sini ada import dan export data, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, import. Import ini merupakan aktivitas untuk menambahkan data dari suatu file ke dalam tabel, dalam suatu basis data, atau menduplikasi struktur data dari basis data yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita ingin menduplikasi struktur data maupun isi datanya yang dimiliki oleh orang lain ke dalam database yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang akan jelaskan proses pengimportannya. Yang pertama yaitu yang tipenya CSV. Untuk mengimport data CSV, terdapat beberapa step yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu klik basis data, kemudian tabel yang ingin kita gunakan untuk memuat data yang akan diimport. Kemudian yang kedua yaitu klik menu bar import.
Kemudian yang ketiga yaitu pilih file CSV yang bersesuaian, yang memuat data. Kemudian yang keempat yaitu atur jumlah baris yang akan diimport. Dan yang terakhir, klik tombol Go. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di sini. Praktiknya di PHP MyAdmin. Pertama, kita klik database, kemudian klik table yang akan memuat data yang kita import. Kemudian klik menu bar import. Selanjutnya pilih data yang bersesuaian yang akan kita import. Jangan lupa atur jumlah data yang akan diimport. Di sini karena umumnya file CSV sudah di file CSV memuat header dari atau kolom-kolom nama kolom. Jadi kita skip baris pertama yang memuat nama-nama kolom tersebut. Jadi hanya data saja yang akan kita import. Kemudian pastikan formatnya itu CSV. Nanti di bawah kanan bawah ada tombol Go. Klik saja tombol tersebut, maka perintah-perintah ini akan dijalankan, dan ketika berhasil, di tabel berita akan termuat data-data yang kita import. Nah, itu untuk pembahasan mengenai import data yang bertipe CSV. Selanjutnya, untuk import data yang bertipe SQL atau berformat SQL, kita cukup menjalankan tahap-tahap klik basis data, klik menu bar import, kemudian pilih file SQL yang bersesuaian atau yang memuat data, kemudian klik Go. Untuk prakteknya di PHP MyAdmin itu kita klik database yang akan memuat SQL, yang akan memuat data yang berformat SQL yang akan kita import, kemudian klik menu bar import, kemudian pilih file yang bersesuaian. Ini perlu digarisbawahi juga ya Bapak Ibu, untuk mengimport data ke dalam MySQL itu maksimum 40 MB. Kemudian dilanjutkan dengan formatnya, pastikan SQL, kemudian klik tombol Go. Nah, ketika diklik tombol Go, maka perintah ini akan dijalankan, dan ketika berhasil, di dalam database fenomena akan muncul tabel yang kita import. Nah, itu terkait import data ke MySQL ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk ekspor data. Ekspor data ini adalah aktivitas mengambil data dari suatu basis data dan menyimpannya dalam suatu file. Jadi kita ingin membuat replika dari database yang kita miliki. Nah, tahap-tahapannya itu yang pertama, klik basis data atau tabel yang ingin kita ekspor. Kemudian klik menu bar ekspor. Kemudian pilih format file untuk menyimpan datanya, kemudian klik Go. Nah, prakteknya di PHP MyAdmin, itu yang pertama, klik database yang ingin kita ekspor, kemudian klik menu bar ekspor. Nah, di sini ada pilihan format file yang akan memuat datanya nanti, kita bisa pilih. Kita bisa pilih CSV, JSON, ataupun SQL. Dan selanjutnya kita klik Go. Nah, ketika perintah ini berhasil dijalankan, nanti data kita akan otomatis terdownload ya Bapak Ibu. Nah, sekian mengenai import dan ekspor data yang merupakan bagian dari mereplikasi database yang sudah ada sebelumnya. Sekaligus menutup outline pembahasan atau review basis data mengenai menggunakan MySQL ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.